Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Asyarudin, NPM 200111101, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya akan menganalisis butir soal tingkat kesukaran, daya pembeda, kredibilitas dan validitas untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD. Yang pertama, tingkat kesukaran. Rumus tingkat kesukaran P sama dengan B per CS. P tingkat kesukaran, B banyak siswa yang menjawab benar, CS jumlah siswa keseluruhan. Sebelum kita menganalisis butir soal, kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Radwin 0,1 enter. Hanya kita tarik sampai soal 10 dan kita tarik sampai responden 15. Kita copy, kita paste values, masuk ke skor sama dengan sum. Kita tarik sampai soal 10, kita tarik sampai responden 15. Selanjutnya kita masuk ke jumlah benar. Jumlah benar ini kita akan mengetahui berapa jumlah benar dari soal pertama dari 15 responden. Kita tarik sampai soal nomor 10. Jumlah benar nomor 19, soal nomor 25, soal nomor 3 11, soal nomor 47, soal nomor 57, soal nomor 67, soal nomor 8 6, soal nomor 9 8, soal nomor 10 11. Selanjutnya kita masuk ke P. P itu tingkat kesukaran dengan cara sama dengan jumlah benar dibagi jumlah keseluruhan siswa. Kita tarik sampai soal nomor 10. Selanjutnya kita masuk kriteria. Dalam kriteria ini kita akan mengetahui apakah soal nomor 1 itu sangat sukar, apakah soal nomor 1 itu sukar, soal nomor 1 itu sedang, mudah, bahkan sangat mudah. Sama dengan if nilai P kurang dari 0,00 sangat sukar, if nilai B kurang dari 0,30 sukar, if nilai B kurang dari 0,70 sedang, if nilai B kurang dari 1,00 mudah, if nilai P lebih dari 1,00 sangat mudah. Dan hasilnya itu soal nomor 1 sedang, soal nomor 2 sedang, 4 mudah, 5 sedang, 6 sedang, 7 sukar, 8 sedang, 9 sedang, 10 mudah. Itulah hasil analisis butir soal tingkat kesukaran. Selanjutnya kita masuk ke daya pembeda. Rumus daya pembeda D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Kita masukkan data terlebih dahulu. 0,1 1
kita tarik sampai B10, dan responden yang saya gunakan saat ini yaitu 10 responden atau 10 siswa. Kita copy dan kita kunci datanya supaya tidak berubah. Masuk ke skor sama dengan sum, kita blok B1 sampai 10. Selanjutnya kita tarik sampai responden 10. Kita sudah menemukan skor paling tinggi itu 6, paling rendah itu 2. Selanjutnya kita akan data kelompok atas dan data kelompok bawah. Data sudah dipisah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena respondennya itu ada 10, jadi kita mengelompokkan data kelompok atas dan bawah itu 5 responden. BA sama dengan sum kita tarik sampai B10. Selanjutnya kita CA. CA ini rumusnya sama dengan nilai BA dibagi 5 responden. Data kelompok atas sudah ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke data kelompok bawah. BB sama dengan sum kita tarik sampai B10. Selanjutnya JB sama dengan nilai BB dibagi jumlah responden. Selanjutnya kita masuk ke D. D ini untuk mengetahui hasil pengurangan dari CA, data kelompok atas, dengan data kelompok bawah. Selanjutnya kita masuk ke kriteria. Di dalam kriteria ini kita akan mengetahui apakah soal nomor 1 itu jelek, cukup, baik sekali, atau soal perlu diganti. Sama dengan if nilai D kurang dari 0,20 jelek, if nilai D kurang dari 0,40 cukup, if nilai D kurang dari 0,70 baik, if kurang dari 1 kurang dari 1,00 baik sekali, if lebih dari minus 0,1 soal diganti. Dengan hasil kriteria soal nomor 1 itu baik, soal nomor 2 jelek, 4 cukup, 5 cukup, 6 baik, 7 baik, 8 cukup,
9 baik sekali, 10 jelek. Itulah hasil dari analisis butir soal daya pembeda. Selanjutnya ke reliabilitas dan validitas. Responden yang saya gunakan yaitu 15 responden dan variabel 10. Kita tarik sampai variabel 10 dan kita tarik sampai responden 15. Kita masuk ke total sama dengan sum. Kita tarik sampai responden 15. Selanjutnya kita masuk ke R hitung sama dengan korel. Kita blok variabel 1 sampai responden 15. Titik koma. Kita blok nilai total dari responden 1 sampai 15. R tabel. Cara mendapatkan R tabel yaitu dengan tabel R hitung DF 1 sampai 10. DF itu jumlah responden. Jadi jika respondennya itu 15, berarti 15 dikurang 2 itu hasilnya 0,514. Kita menggunakan taraf signifikasi untuk uji dua arah 0,05. Berarti hasilnya 0,514. 0,541. Masuk selanjutnya kita ke keterangan untuk mengetahui apakah soal itu valid atau tidak valid. Sama dengan if R hitung lebih kecil dari R tabel, valid. Tidak valid. Hasilnya tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Ternyata hasilnya R hitunglah yang lebih besar. Jadi kalau lebih besar keterangannya tidak valid dan soal perlu diganti atau dibuang. Selanjutnya kita masuk ke varian sama dengan var kita tarik sampai variabel 10. Jumlah varian sama dengan sum. Kita menggunakan nilai varian variabel 1 sampai 10. Selanjutnya kita masuk ke var. Ya, nilai yang kita gunakan yaitu nilai total dari responden 1 sampai responden 15. Nilai club alpha sama dengan 10 dibagi 9 dikali 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total. Hasilnya min 0,400.
keterangan sama dengan if nilai acuan lebih kecil dari nilai crop alpha nilai acuan lebih besar dari crop alpha variabel tidak variabel. Hasilnya variabel. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai crop alpha kurang dari 0,7 maka kesimpulannya variabel, dan jika nilai crop alpha kurang dari 0,70 maka berkesimpulan tidak variabel. Kesimpulan mata kuliah dari evaluasi pembelajaran yang saya dapatkan, yang pertama kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung dan menganalisis butir soal, tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas. Dan kita sebagai guru harus menganalisis butir soal terlebih dahulu sebelum membagikan soal-soalnya kepada peserta didik. Demikianlah video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.